Sebetulnya kalau kita mengikuti misalnya proses persidangan itu, kemudian press release atau press conference dari Profesor Jim Lee, sebetulnya publik itu sudah tahu, sudah kayak di entertain akan memutuskan sesuatu, yakni bahwa ada persoalan ethical problem yang sangat serius pada Tapi ada persoalan yang jauh lebih besar tetapi tidak muncul. Yang sebenarnya simpel saja. Apa tuh? Yaitu apakah keputusan dari MK ini pada akhirnya akan menggagalkan atau menolak pencalonan Gibran atau tidak. Nah, Sobat Kerapu TV, kembali saya bersama dengan Mas A.S. Hikam, seorang tokoh yang ternyata sangat memperhatikan dunia politik di Republik Indonesia, dan ternyata beliau juga membuat beberapa buku yang bisa kita pelajari mengenai dinamika yang terjadi di proses politik di Indonesia. Dan Pak Hikam, besok itu kan Mas Prof. Jim Lee Sidiki sebagai Ketua Majelis Kehormatan MK akan mengumumkan kira-kira hasil investigasinya terhadap penyelidikan atau pemeriksaan 9 hakim konstitusi terkait dengan laporan dugaan pelanggaran etik kepada 9 hakim konstitusi. Kira-kira Pak Hikam melihat ini situasi drama lagi atau karena ini memang tidak bisa kita lepaskan dari sense of dramatization dan yang menarik kan begini Mas Dre, sebetulnya kalau kita mengikuti misalnya proses persidangan itu, kemudian press release atau press conference dari Profesor Jim Lee, sebetulnya publik itu sudah tahu, ya kan. Profesor Jim Lee kan orangnya kan memang terbuka berbicara mengenai siapa yang salah, siapa yang salah, apa yang dilanggar, kekagetan beliau tentang persoalan-persoalan yang muncul. Jadi dari satu sisi publik itu sebetulnya sudah kayak di entertain akan memutuskan sesuatu, yakni bahwa ada persoalan ethical problem yang sangat serius pada diri Ketua MK, Profesor Anwar itu, dan juga beberapa anggota MK, hakim konstitusi, dan juga mungkin yang terjadi di dalam batang tubuh MK sendiri. Jadi persoalan etik itu somehow, istilah saya itu, orang sudah tahu bahwa ada persoalan besar. Tetapi ini ada persoalan yang jauh lebih besar tetapi tidak muncul. Yang sebenarnya simpel saja. Apa tuh? Yaitu apakah keputusan dari MK ini pada akhirnya akan menggagalkan atau menolak pencalonan Gibran atau tidak. Nah, itu yang tidak pernah terjawab. Dan Pak Jim Lee juga tidak berpretensi untuk menjawab persoalan itu. Padahal inilah sebetulnya kalau di dalam kacamata publik, terutama pengamat politik, that is the most important, that is the beef istilahnya. Beef? Iya, itulah daging dari segala macam persoalannya. Yaitu karena apa? Karena pada intinya yang menjadi kegelisahan publik Indonesia maupun luar negeri atau seluruh dunia ini adalah fenomena pencalonan, pengabsahan pencalonan Gibran ini oleh MK yang notabene adalah mempunyai konflik of interest
dengan si Gibran ini karena beliau dianggap sebagai bagian dari keluarga. Ini, nah apakah di persoalannya nih nanti keputusan itu yang unethical tadi itu akan gagal atau nanti akan muncul cara-cara yang baru untuk yang pada akhirnya life goes on, ya kan? Itu yang menjadi persoalan. Jadi menurut saya dramatisasinya ada di situ. Jadi orang menurut saya dan saya tulis di dalam Facebook saya, wait a minute ya, jangan terlalu optimis di dalam soal ini karena yang kita dengar bolak-balik dari Pak Jimli itu adalah persoalan ethical problem. Dan itu semua orang juga tahu. Udah tahu. Iya, siapapun yang mendengarkan, yang pernah mengikuti itu sudah tahu. Tapi masalahnya kan bukan di situ aja. Bahkan kurang kalau itu yang akan dipakai sebagai standar. Yang menjadi persoalan intinya adalah apakah Gibran akan melenggang tetap menjadi cawapres secara legitimate, lawful. Jadi ujungnya sebenarnya Gibran itu ya, bukan etiknya. Iya, kalau kita melihat dari segi politik pragmatis. Dan itu yang sebetulnya yang paling penting. Karena apa, Mas Danang? Karena disitulah kunci persoalan apakah Indonesia betul-betul sedang melakukan demokrasi atau sedang melakukan the destruction of democracy. Iya, perusakan terhadap demokrasi. Tadi yang Prof sampaikan juga terkait pembusukan demokrasi. Exactly. Nah, persoalannya adalah bila kita hanya tergantung pada satu titik yaitu legitimasi legal formal. Siapapun orang juga tahu di Indonesia, 2 orang ahli hukum, pandangannya bisa 3. Ya kan? Nah, oleh karena itu semua orang bicara mengenai the basic ethical foundation. Katanya bahkan pernah saya dengar bahwa di atas hukum itu ada etika. Tetapi di dalam realitas kayaknya enggak begitu. Yang paling menentukan bukan itu. Yang menentukan adalah power. Ya saya mungkin agak agak nihilistik dalam soal ini, tapi faktanya semua ini terjadi karena power engineering ya, rekayasa kekuasaan yang demikian canggih, paling tidak untuk kasus Indonesia, walaupun semua orang juga sudah tahu begitu. Tetapi, karena dari seluruh pemberitaan kita lagi hangat-hangatnya dibicarakan ini Gibran ini legal dan orang-orang itu bisa melakukan penilaian yang berbeda-beda. I see. Ya, kalau dari segi saya karena saya memang sangat kritikal terhadap abuse of power. Saya selalu mengingatkan baik di dalam penggunaan bahasa sanepo ya menggunakan istilah-istilah Jawa. Yang terakhir yang saya pakai itu kan ada istilah kere munggah bale seperti itu ya. Itu bagi saya itu satu unen-unen, ungkapan yang bukan hanya mengkritik kelakuan orang yang kemudian pansos ya, tetapi pansos yang kemudian merusak sistem. Dan pansos itu tidak hanya terjadi pada orang-orang yang miskin secara fisik, secara kekayaan, tetapi juga miskin secara moral. Secara moral. Itulah kekayaan budaya Jawa yang bisa ditafsirkan macam-macam. Ada lagi istilah koyo Petruk dadi ratu. Wah, kan seperti itu juga ada. Kita kembali lagi 2011 tuh waktu itu ya. Iya, nah semuanya itu kalau kita kaitkan dengan kata Lord Acton kan juga betul. Bahwa power tends to corrupt. Ya, absolute power corrupt absolutely. Nah itu kan, jadi akhirnya ya kata-kata yang diucapkan oleh para leluhur Jawa, oleh para filosof, oleh para sejarawan Barat dan lain sebagainya, akhirnya kan boils down pada persoalan etik. Dan terlihat di saat ini bahwa etik bisa di... Nah masalahnya sekarang, who is caring about ethic? Who cares about ethic? Mungkin indah diomongkan morality, akhlakul karimah, etik.
Tapi in reality, it is the power that matters. Tapi misi penting dari sebuah politik adalah mempertahankan kekuasaan atau merebut kekuasaan. Ya. Jadi di dalam konteks saat ini kan yang tampak terjadi adalah mempertahankan kekuasaan dengan segala macam cara apapun dilakukan. Nah, itu kalau politik hanya dilihat dari perspektif instrumentalistik. Yang disebut dengan Harold Laswell, who get what, when, and how. Ya, instrumentalistik, betul-betul tujuan saja. Tetapi kalau kita lihat politik dari perspektif normativity, maka kita tidak bisa meninggalkan bahwa untuk apa orang berpolitik itu pada akhirnya. Di dalam konteks nation building, politik digunakan di dalam rangka sebenarnya yang dikatakan konstitusi, ya, untuk membangun mempertahankan dan memelihara dan mempertahankan seluruh tumpah darah Indonesia, ya, dan melindungi warga negara Indonesia, ya kan, memperjuangkan dan membela kesejahteraan ujungnya ke sana. Iya, Mas Hikam, tolong beri inspirasi ke saya atau ke pemirsa Krapu TV. Ini terkait gini. Berarti saat ini terdapat kompetisi antara undang-undang Mahkamah Konstitusi dengan undang-undang pokok kehakiman. Betul. Nah, mana yang di antara dua ini menjadi lebih leg spesialis barangkali terkait mengontrol perilaku hakim atau ya semuanya generalis? Ya. Kira-kira gimana itu? Kalau menurut saya yang bukan ahli hukum ini ya, kalau kita melihat lex spesialis dan lex generalis ini akhirnya juga tergantung dari mana kita melihat. Ya, kalau kita lihat secara umum saja, maka yang namanya MK itu kan masuk di dalam ranah yudikatif. Maka yang mengatur kan undang-undang pokok kehakiman. Kan begitu. Undang-undang pokok kehakiman harus menjadi acuan para hakim konstitusi untuk Tetapi bersikap. akan ada lah para pakar yang melihatnya nggak begitu. Melihatnya mana yang khusus untuk mengatur MK. Lex spesialis. Pada akhirnya lagi-lagi ada semacam pertarungan interpretasi yang hanya bisa diselesaikan pada akhirnya oleh who has the power. Kira-kira Prof. Jimli nanti akan memakai kaidah yang mana nih? Nah, kalau melihat dari apa yang dikatakan beliau sampai sekarang ini, tampaknya saya cenderung mengatakan bahwa Profesor Jimli juga akan menggunakan argumentasi untuk lebih berbicara mengenai ethical problem. Tidak pada yang pertanyaan politik yang tadi saya kemukakan. Jadi kemungkinan juga kalau sudah namanya keputusan MK yang dibuat oleh ketua MK itu adalah final and binding. Doesn't matter apakah pada waktu itu dibuat dalam kondisi A, B, C, D, E, tetapi keputusan sudah ada. Keputusan sudah terlanjur dikeluarkan dan tidak bisa dirubah. Tidak ada kata terlanjur, Mas. Menurut itu sudah ada, iya. Nah, kalau ethical maka kemungkinan ini akan lebih luas dan publik tampaknya juga akan in support kepada ini. Tetapi kalau yang tadi keputusan satu tadi, wah mikir-mikir dong, karena apa? The power that be akan bekerja keras untuk menghalangi yang dilakukan untuk membendung apa yang dilakukan Ganjar. Jadi saya termasuk yang skeptis juga dan saya semakin skeptis gini berharap semoga skeptisisme saya ini keliru. Tidak ada yang lebih membahagiakan seorang pengamat politik kalau dibanding dengan kalau dia memprediksi sesuatu yang jelek tapi itu salah. Itu bahagia sekali, Mas Dana. Iya kan? Jadi berharap prediksi Prof keliru. Iya, saya malah berharap gitu, tapi I'm being realistic. Iya kan? Karena yang tersedia sampai hari ini di dalam kenyataan faktual itu ya MK itu hanya berkutat kepada penjelasan-penjelasan yang semua orang juga sudah tahu. Yaitu bahwa Anda punya problem di dalam soal etik yang dilakukan oleh ketua MK dan para hakim MK. Bahkan untuk supaya lebih seru lagi kan, Profesor Jimli mengatakan
Baru kali ini dalam sejarah dunia ada seluruh hakim MK, hakim konstitusi digugat atau dilaporkan. Itu kan bagi orang yang belum pernah melihat drama itu kan, wah luar biasa kan. Tapi bagi saya doesn't matter. Ya. Oke, kita lihat ke belakang, Pak Hikam, bahwa hakim MK kan dipilih dan diseleksi oleh panitia seleksi. Ya. Pada waktu itu dan kemudian disetujui oleh DPR, ditetapkan oleh DPR. Artinya muatan politis terhadap keterpilihan hakim-hakim MK kan juga dikontrol atau menjadi wewenangnya DPR yang lembaga politik dalam peran legislasi. Ini perlu kita pikirkan penyesuaian ke depan atau tidak? Ya sebetulnya ide seperti itu tidak terlalu luar biasa ya. Di Amerika pun yang namanya justice itu tentu akan diseleksi oleh Kongres, oleh Senat. Jadi hal yang umum. Persoalannya karena gini Mas, ketika orang diseleksi untuk menjadi calon justice atau calon hakim agung atau hakim konstitusi, dia mempunyai persyaratan tertentu yang harus dipegang. Misalnya kalau di Indonesia kan ada syarat orang-orang itu harus mempunyai kenegarawanan. Nah ini kan sesuatu yang sangat kualitatif. Oh iya. Nah kalau ini sudah kualitatif maka tidak bisa lagi kita hanya menyerahkan kepada DPR atau minta pertanggungjawabkan DPR kalau salah, nggak bisa. Akhirnya ya orang itu yang bertanggung jawab. Jadi kalau kemudian ketua MK kemudian dinilai tidak mampu melaksanakan ethical decision yang kita bicarakan tadi, tidak berarti yang salah itu DPR kenapa memilih Pak Anwar. Tidak bisa. Karena itu sudah masuk dalam ranah responsibility dari si hakim orang itu udah lepas dari masalah ini siapa kan yang milih. Kadang-kadang kan kita juga keliru di dalam menerapkan pertanggungjawaban demokrasi. Seolah-olah kalau kemudian para anggota DPR misalnya atau DPRD melakukan kekeliruan, maka yang disalahkan, salahnya yang milih. Kenapa milih orang itu? Tidak bisa begitu. Nggak bisa ya. Itu hanya ketika mereka kemudian di ballot box memilih itu. Tapi ketika si anggota DPR, DPRD itu melakukan perbuatan secara bebas, tidak ada yang memaksa, lalu mereka sontoloyo, ya mereka harus bertanggung jawab secara pribadi. Nggak bisa kemudian si pemilih disalah-salahkan. Ini juga begitu. Di situ berarti intervensi politik kepada hakim-hakim konstitusi atau ada Mas. Terjadi. Ada sebelumnya ketika mereka memilih pada saat proses. Iya, proses itu ada. Oleh karena itulah maka kan ada proses gimana publik ikut berpartisipasi ketika ada seleksi-seleksi pada itu. Proses pemilihan. Tetapi ketika sudah memenuhi syarat, memenuhi DPR, karena syarat-syarat itu tidak semua quantifiable. Misalnya tidak semua kemudian akan bisa dilihat ya duitnya berapa, iya kan? Kemudian iya, ini kan nggak bisa kan, tapi kualitatif. Misalnya dan tadi cukup syarat, subjektif ya pemilihan itu ya, karena kan merasa mau tidak mau ya subjektif, fenomenologis juga. Kualitatif. Nah oleh karena itu ada subjektif yang disebut dengan individual responsibility, dan itulah bagian yang lebih besar. Bukan kolektif ya, action itu, nih. Iya, itu juga ketika mereka sudah menjadi bagian dari yang namanya institusi MK. Ada lagi bagian yang kita harus minta pertanggungjawabannya. Nah, Pak Hikam kan melihat juga di MK itu kan kolektif kolegial mestinya. Tapi ketika ada dua dissenting opinion, terus kemudian ada dua lagi concurrent opinion, dan kemudian terjadi polemik di situ yang concurrent opinion itu masuk ke dalam kelompok setuju atau tidak. Ini kan menjadi menjadi perdebatan publik juga. Kita bertanya-tanya mengapa yang opinionnya berbeda, meskipun ada sedikit beda, ada yang benar-benar beda, terus kemudian sebagian dimasukkan ke kelompok yang setuju. Nah itu kita masuk lagi pada dilema bahwa interpretation atau interpretasi matters. But they are
in their side gitu. Di dalam konteks mereka sendiri tuh nggak ada masalah karena ada lagi dimensi yang kedua, power matters. Jelaskan. Iya, artinya masing-masing hakim itu mempunyai hak individu untuk menginterpretasikan mana yang concurring, mana yang dissenting. Akhirnya kan confused. Ya. Hakimnya sendiri confused. Sebetulnya yang concurring itu yang mana? Sebetulnya yang dissenting yang mana? Nah, siapa yang menentukan itu? Yang menentukan itu pada akhirnya adalah yang punya power untuk decide. Siapa? MK, ketua MK. Jadi semacam diskresinya ketua MK nih. Pada akhirnya, karena pada akhirnya dia sendiri yang punya hak untuk melakukan itu di dalam aturan yang dia bikin atau dibikin oleh lembaga itu. Ya. Makanya menjadi ketua MK itu tidak main-main, Mas. Tidak semua orang bisa ke situ. Oleh karenanya ya responsibility itu kalau menurut saya pertama-tama pada akhirnya harus terletak kepada individual responsibility yang kemudian mungkin akan ada pengaruhnya terhadap collectivity. Ya. Sehingga kita kalau meminta pertanggungjawaban 9 hakim MK itu ya it's better satu demi satu dulu mana problem yang mereka miliki. Ya seperti menentukan apakah ini concurring atau dissenting. Itu harus jelas. Dan mungkin tidak ada what is that? SOP-nya. Ya, atau peraturan kalaupun internalnya. ada ya Mas, saya nggak tahu. Tapi kalaupun ada, again we are countering dengan problem interpretasi. Misalnya ada dissenting, ada problem misalnya. Di satu pihak ketika Pak Profesor Anwar Ketua MK pada sidang-sidang tertentu tidak ikut. Ya. Dengan alasan kesehatan. Betul. Kemudian Ketiduran, pada sidang lain minum obat katanya. Iya, pada sidang lain ikut. Beliau bisa menjelaskan kenapa itu terjadi. Ya kan? Nah, faktanya kemudian reaksi dari hakim-hakim itu juga aneh-aneh. Ada yang mula-mula praising him, memuji dia, tapi kemudian mencoret supaya ini dicatat bahwa saya tidak jadi memuji. Itu kan terjadi juga. Nah ini justru yang juga termasuk dilaporkan oleh para pengadu. Kenapa ada kelakuan seperti ini? What kind of ethical judgment is that? Di ujung-ujungnya punishment terhadap ethical behavior itu nanti tidak ada satu hukum yang bisa menghukum terkait dengan etika. Ada Mas, karena ada yang disebut sebagai ethical conduct, ada semacam hukum etis. The risk ujung dari hukumannya adalah pemberhentian dengan pemberhentian, teguran, kemudian mereka tidak boleh lagi untuk menjadi pejabat yang sama dan lain sebagainya. Yang menjadi persoalan dan ini yang menjadi kunci pertanyaan dari publik seluruh dunia ini adalah pertanyaan tadi itu, apakah Gibran itu boleh nyalon sebagai wapres atau enggak? Makanya di dalam postingan saya, the rest is not so important anymore. Karena semua, bukan karena putusannya enggak penting, etikal enggak. Menurut saya etik sangat penting. Tapi semua udah tahu. Karena Pak Jimli sejak the day one, sejak hari pertama, itu sudah menjelaskan ada sesuatu yang salah yang dilakukan oleh Ketua MK dan hakim-hakim MK sebagian atau seluruhnya. Ini rakyat sudah dikasih tahu kayak gitu dan dalam era sekarang ini di mana apa yang dikatakan oleh Ketua MK itu in real time bisa didengar oleh seluruh dunia. Rakyat sudah memutuskan seperti itu. Sekarang persoalannya, berani nggak MK sampai kepada ikut di dalam menentukan apakah si Gibran ini akan lanjut atau tidak. That is the beef. Iya, kalau kita mencoba untuk mengesampingkan atau pura-pura nggak tahu, ini ya salahnya sendiri. Kan, dan itulah Mas Danang yang kemudian pada akhirnya oleh orang-orang Barat itu
digarisbawahi di stabilo bahwa demokrasi Indonesia itu sedang mengalami proses decaying, kerusakan. Sakit. Iya. Karena apa? Karena mereka melihatnya to the point aja seperti yang saya kemukakan tadi. Mereka tidak interested dengan persoalan ethical. Bagi mereka it is already granted bahwa ethically it is wrong. Yeah. Tapi what kind of implication? Implikasi apa dari kesalahan etik itu? Kesalahan apa? Implikasinya yang bagi orang Barat mungkin ya adalah apa sebetulnya implikasi hukumnya. Ya. Nah, begitu mereka tidak lagi percaya bahwa hukumnya juga akan seperti itu, ya mereka mengatakan Indonesia sedang mengalami kerusakan, sedang mengalami loh ya, belum rusak betul ya. Belum. Nah, ini juga yang membuat saya juga tidak setuju apa yang diinginkan oleh sebagian politisi bahwa ini kemudian akan menuju pada impeachment. Saya tidak setuju. No, kita juga nggak setuju. Itu bakal membuat kerusakan yang lebih parah. Dan karena persoalannya tidak sampai di situ. Ya, tidak kita tidak punya harapan jadi impeachment atau Kalau kita urusannya, koreksi. kalau urusannya itu adalah membuat semacam hak angket, ya walaupun ini juga debatable karena masih ada yang geseh ya. Apakah yang namanya yudikatif bisa diminta? Ada yang mengatakan, oh misalnya Pak Refli Harun, oh iya masih bisa. Itu masuk dalam ranah pemerintahan juga. Tapi ada juga yang mengatakan, oh enggak bisa, itu hanya eksekutif bla bla bla. Tapi anyway, sebagai orang yang non ahli hukum, saya setuju Mas. Terus terang aja dengan Pak Hikam ini ahli politik, jadi boleh berbicara terkait dengan singgungan-singgungan hukum. Di Indonesia kadang-kadang orang suka larang-melarang. Tapi saya setuju dengan hak angket itu agar supaya apa? Agar supaya paling tidak publik tahu bahwa DPR itu do something, do a goddamn thing, gitu loh. Gak meneng wae ya ta? Iya. Nah, jadi saya praise itu yang namanya Masinton bahwa dia kemudian sekarang juga mempunyai agenda tersendiri karena dia sedang membela partainya dalam rangka konflik antara Megawati dan Jokowi. Itu beside that. Itu mungkin bisa dicarikan alasan seperti itu, tapi the idea untuk melakukan pemeriksaan terhadap the conduct of Mahkamah Konstitusi itu saya setuju. Cuma kalau kemudian ada agenda ini untuk melakukan yang disebut sebagai pemakzulan pada pemerintah Jokowi, ya with all due respect I am in disagreement. Setuju. Kita juga tidak setuju ada terjadi itu. Karena ini akan menjadi masalah yang lebih besar daripada sekedar MK dan seterusnya ini ya. Sebentar teman-teman, kita akan kembali lagi bersama dengan Kakanda AS Hikam yang luar biasa cermat memperhatikan situasi politik di dalam negeri kita dan tokoh-tokoh yang kemungkinan beliau sudah potret. Dan kita pengen tahu nanti kira-kira apa sih di balik hubungan Pak Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati dengan Ibu Puan. Kok kayaknya tampaknya anteng-anteng aja sih, padahal tampak juga begitu banyak polemik yang tidak muncul di publik. Nah, kita tunggu sebentar jawabannya.